Ini adalah syarat uji korelasi Pearson. Yang pertama, variabel yang dihubungkan itu harus numerik dengan numerik. Kemudian jenis hipotesisnya korelasi. Ini syaratnya cuma dikit, cuman yang agak ribet nanti adalah di analisis karena dia harus normal dan linier. Kalau normal dan linier itu pakai uji Pearson. Kalau tidak normal tapi linier itu bisa pakai uji Spearman. Jadi syarat utamanya adalah linearitas. Nah, kalau misalnya tidak linier bagaimana? Maka tidak boleh pakai uji yang hipotesisnya korelatif, pakainya yang komparatif. Apa itu yang komparatif? Uji chi-square, uji T itu komparatif, ANOVA itu komparatif ya. Jadi ini harus numerik dengan numerik, hipotesisnya korelatif dan harus linier. Nah, di sini sama ya untuk panduan interpretasinya. Uji normalitas kalau kurang dari 0,05 maka tidak normal. Jadi dianggap normal jika lebih dari 0,05. Uji linier juga sama, jika kurang dari 0,05 itu berarti tidak linier. Jadi yang dianggap linier itu harus lebih dari 0,05. Nah, kalau uji Pearson itu sama dengan uji chi-square dan uji T. Jadi dianggap ada korelasi itu jika P-nya itu kurang dari 0,05. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk uji korelasi itu ada 3 hasil yang bisa kita lihat. Nilai P, arah korelasi, dan kekuatan atau nilai R. Nilai P ini adalah menunjukkan ini ada korelasi nggak sih antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada lagi arah korelasi. Jadi nanti ada yang simbolnya positif, ada yang simbolnya negatif. Yang simbolnya positif bagaimana? Maka makin tinggi variabel A, maka variabel yang lain ini harusnya variabel B itu juga makin tinggi. Sedangkan kalau yang negatif, makin tinggi variabel A, maka makin rendah variabel B. Contohnya misalnya bagaimana? Misalnya gini, semakin tinggi orang yang pakai APD, maka jumlah kecelakaan semakin rendah. Berarti itu arah korelasinya adalah negatif. Jadi kalau satunya naik, satunya rendah itu disebut negatif. Nah, contoh yang lain bagaimana kalau yang positif? Misalnya semakin banyak kita makan, maka berat badan makin meningkat. Itu adalah arah yang positif. Kemudian ada lagi yang namanya kekuatan korelasi atau nilai R. Nah, di sini selisihnya itu 0,2 ya. Jadi 0,0 sampai kurang dari 0,2 berarti 1,9 itu sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai kurang dari 0,4 itu berarti 0,39 itu berarti lemah. Kemudian sedang, kuat, dan sangat kuat. Jadi kalau di uji chi-square itu kita ada nilai PR, RR, OR, maka di uji korelasi itu ada namanya kekuatan korelasinya namanya nilai R. Oke, ini kita akan melakukan uji Pearson. Yang pertama nanti kita akan lakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji korelasi. Jadi di sini adalah ceritanya ada penelitian yang meneliti tentang sama nih dengan yang proposal waktu kita uji chi-square. Bedanya apa? Waktu uji chi-square itu kan kita ada kategorinya ya. Umur lebih dari 40, kurang dari 40, lama kurang dari 4 jam, lebih dari 4 jam, istirahatnya berapa lama, penerangannya berapa sampai ini hasil reaction time itu kelelahannya, kelelahan mata. Nah, ini juga sama. Ini ingin mengetahui faktor yang menyebabkan kelelahan mata pada pekerja. Nah, di sini ada faktor variabel bebasnya umur, lama, istirahat, dan penerangan, sedangkan variabel terikat itu hasil reaction time atau kelelahannya, skor kelelahan. Nah, bedanya apa? Di chi-square ini kategorik, semuanya ada kategoriknya. Kalau di sini, karena kita mau pakai uji korelasi, maka harus pakai numerik, jadi angka semua.
Nah, yang pertama kita lakukan tadi adalah harus uji normalitas. Caranya klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, kita masukkan variabel numeriknya ke kotak dependent list. Jadi misalnya saya mau menguji antara apakah umur itu berkorelasi dengan kelelahan hasil RT. Nah, kita baiknya sih sebenarnya bisa nggak semuanya? Semuanya bisa sekaligus, tapi nanti membingungkan. Jadi satu-satu aja umur, bebasnya satu, terikatnya ini. Kemudian kita klik plots. Nah, di sini boleh stem and leaf-nya di checklist, semuanya di checklist boleh, tidak usah juga boleh. Ya, yang penting kita mau pakainya yang analitik kalau normalitas. Ini yang harus di checklist. Nah, misalnya mau checklist semua itu juga silahkan. Continue, oke. Ini adalah hasil output, ada tabel test of normality, ada histogram, ini sama ada qplots-nya. Ya, yang akan kita baca supaya lebih mudah kita pakai yang test of normality-nya di sini. Oke, yang kita lihat adalah test of normality. Jumlah sampelnya tadi ada 35. Jadi ini beda sama yang C-square kita jumlahin ya. Di sini jumlahnya adalah 35. Kolmogorov itu dipakai jika lebih dari 50, Shapiro-Wilk itu jika sampelnya kurang dari 50. Di sini sampelnya 35, maka yang kita pakai adalah sini. Shapiro-Wilk. Hasilnya berapa? Untuk variabel umur responden 0,29, untuk hasil reaction time 0,107. Keduanya di atas 0,05, berarti dua-duanya normal. Kalau normal, berarti boleh pakai uji persen. Ya. Nah, tapi kalau dia linier, terus kemudian ini normalitas udah normal. Kemudian kita uji linearitasnya. Jadi untuk ujinya itu harus runut ya. Compare means. Kemudian dependent list-nya itu adalah variabel terikat, itu hasil reaction time. Independent list itu variabel bebas tadi umur, masukkan sini. Kemudian klik option test of linearity. Klik continue, oke. Nah, di sini ada tes linearity. Di sini ya, deviation from linearity. Kalau dia nilainya lebih dari 0,05, maka disebut linear. Di sini nilainya 0,8. Dia lebih dari 0,05, berarti linear. Jadi, untuk umur dengan hasil reaction time, ini tadi normal. Ini normal dan ini juga linier. Maka jika normal dan linier, pakainya adalah uji persen. Bagaimana melakukan uji persen? Analyze, cari yang di sini correlate karena korelasi, kemudian bivariate, ya. Kita masukkan di sini umur sama hasil reaction time. Ini udah checklistnya persen. Jadi bedanya persen sama Spearman cuma di checklist ini doang. Ya, ini kita pakai yang persen. Kemudian test of signifikannya uji hipotesis dua arah, kita pilihnya total. Kemudian klik OK. Jadi memang ada 3 step ya, uji normalitas, uji linier, sama baru uji korelasinya. Nah, ini adalah hasil uji korelasinya. Yang bingkainya kuning ini. Nah, cara bacanya bagaimana? Kita lihat sigtotalnya. Sigtotal ini namanya nilai P. Percent correlation namanya nilai R. Nah, ternyata sigtotalnya atau nilai P-nya itu 0,995. Berarti dia lebih dari 0,05. Artinya apa? Tidak ada korelasi antara umur dengan hasil reaction time.
Kekuatan korelasinya boleh dibaca enggak? Enggak perlu dibaca karena kan tidak ada korelasi. Kekuatan korelasi yang ini, minus 0,001. Nah, ini karena ini tidak ada korelasi, pasti kekuatan korelasinya sangat lemah di sini, ya. Oke, saya kasih contoh yang lain supaya kita bisa membedakan. Yang kalau ada korelasinya contohnya bagaimana? Kita coba uji variabel yang lain. Nah, tadi kita coba yang pertama, tadi kan sudah umur. Kita ganti deh lama penggunaan komputer dengan hasil reaction time. Nah, kemudian di sininya tadi kan sudah tidak perlu kita ubah lagi ya. Kalau misalnya udah di checklist dan belum kita close SPSS-nya nggak perlu diubah lagi. Atau misalnya saya nggak mau deh pakai steam and leave-nya nanti kepanjangan outputnya, ya udah silahkan aja. Continue. Oke. Nah, di sini hasil reaction time itu dia lebih dari 0,05. Tapi lama penggunaan komputer kurang dari 0,05. Berarti ini normal atau tidak normal? Tidak normal. Ini tidak normal. Kita keep dulu ya. Kalau si lama penggunaan komputer tadi tidak normal. Coba kita cek linearitasnya. Analyze, compare means, means. Ini yang ini diganti lama penggunaan komputer. Ya, tadi di sini udah. Oke. Nah, di sini juga hasilnya adalah 0,030. Berarti kita pakai uji komparatif. Jadi untuk variabel lama penggunaan komputer, stop sampai di sini, nggak pakai uji korelasi, nanti pakai uji komparatif. Contohnya apa? Chi-square yang kemarin sudah kita lakukan. Jadi nanti dikategorikan yang penggunaan komputernya lama, yang penggunaan komputernya sebentar. Nah, itu boleh pakai chi-square, boleh pakai uji ANOVA juga boleh, pakai uji T juga boleh. Yang penting jangan pakai uji korelasi. Nah, kita cari yang lain deh. Contoh yang lain. Tadi lama penggunaan komputer, umur bisa pakai persen tapi tidak berkorelasi. Lama penggunaan komputer tadi nggak bisa pakai uji korelasi. Coba kita lama istirahat. Ininya tadi udah ya, jadi kalau ini udah kita langsung aja. Oke. Nah, ini hasilnya. 0,107 dengan 0,001. Normal nggak? Jadi yang disebut normal kalau dua-duanya itu lebih dari 0,05. Ya, kita lanjut. Oke, kita keep dulu ya, karena normalitas kan boleh pakai uji korelasi tergantung linearitasnya. Coba kita cek linearitasnya. Lama istirahat masuk ke sini. Oke. Nah, linearitasnya ini ya. 0,161 linear enggak? Tadi untuk lama istirahat pakai uji Spearman ya. Kita cek korelat bivariat. Ini lama istirahat, jangan sampai salah memasukkan. Kemudian ini bukan persen Spearman, berarti ini. Kemudian klik OK. Nah, ngelihatnya di mana nilai P itu pasti yang tulisannya signifikansi. Nah, di sini nilai P-nya 0,102. Ini tabelnya emang ada banyak tapi isinya sama nih. 0,102. Nah, ini juga sama 0,102. Jadi ngelihatnya begini, hasil reaction time sama lama istirahat. Jangan hasil reaction time sama hasil reaction time. Kan yang diuji variabel bebas dan terikat kan? Jadi antara bebas dan terikat, bukan terikat dengan terikat. Ini terikat dengan terikat nggak dibaca. Ini bebas dengan bebas nggak dibaca. Jadi yang dibaca adalah yang ini. Yang ini ya beda hasil reaction time sama lama istirahat. Nah, di sini ya. Jadi yang dibaca ini. Ini sama nih hasilnya sama. 0,102 artinya apa? Artinya ada korelasi atau tidak? Tidak ada korelasi. Yang terakhir ada korelasi
Coba ya yang intensitas penerangan. Kita uji normalitasnya. Ini juga normal atau enggak? Enggak normal. Kita uji linearitasnya. Linear enggak? 0,078. Lebih dari 0,05 enggak? Nah, coba kita uji korelasinya ya. Tadi tidak normal, tapi linear. Ini berarti sama pakai uji Spearman-nya. Nah, kebetulan ini hasilnya ada nih. Jadi jumlah sampel ada 35, nilai P-nya adalah 0,002 cara bacanya ya. Artinya apa? Dia kurang dari 0,05. Artinya ada korelasi antara intensitas penerangan dengan hasil reaction time. Jadi ada, kalau di chi-square kita bilang ada hubungan. Kalau di sini kita bilang ada korelasi antara intensitas penerangan dengan hasil reaction time. Nah, kekuatan korelasinya berapa? Nilai R-nya berapa? Ini yang namanya nilai R. Nilai R-nya adalah minus 0,508. Artinya arah korelasinya negatif. Jadi, semakin rendah penerangan, maka kelelahannya makin tinggi. Tetapi kalau penerangannya makin tinggi, kelelahannya makin rendah. Jadi orang kalau bekerjanya di tempat yang gelap itu kemungkinan kelelahannya lebih tinggi ya. Jadi makin rendah penerangannya, kelelahannya makin tinggi. Itulah yang disebut negatif. Nah, hasilnya 0,5 tadi ya. 0,5 berarti di sini antara ini dan ini. Jadi kekuatan korelasinya adalah sedang. Cara baca di statistiknya gimana? Kita boleh ngomong gini. Ada kekuatan korelasi yang sedang antara intensitas penerangan dengan hasil reaction time dengan arah korelasi negatif, yaitu semakin tinggi penerangan maka kelelahan makin rendah. Tetapi jika penerangan makin rendah maka kelelahan makin tinggi.